Selamat pagi adik-adik, kembali lagi bersama saya Ibu Ana. Semoga kita semua tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang aritmatika sosial. Jadi Ibu akan membahas mengenai keuntungan, kerugian, persentase keuntungan, persentase kerugian, bunga tunggal, bruto, neto, dan juga tara. Jadi kalian telah mempelajari materi pecahan dan juga aljabar pada semester sebelumnya. Nah, sebelum kita memasuki materi kali ini, apa sih manfaat dari kita mempelajari aritmatika sosial ini? Jadi, manfaatnya berguna sekali dalam bidang perdagangan. Nah, dalam bidang perdagangan ini sangat berguna untuk kita mengetahui seberapa keuntungan yang kita peroleh dan juga berapa kerugian yang kita dapat. Kita juga bisa menghindari kerugian tersebut. Jadi, untuk video selengkapnya, mari kita tonton video berikutnya. Dalam pembahasan pertama aritmatika sosial yaitu mengenai keuntungan dan kerugian. Tentu kalian di dalam kehidupan sehari-hari tidak lepas dari kegiatan jual beli, baik sebagai penjual maupun sebagai pembeli. Nah, sebagai seorang penjual tentu kalian menginginkan untung yang sebanyak-banyaknya. Begitupun juga jika sebagai pembeli kita juga ingin membeli dengan harga yang semurah-murahnya. Nah, dalam materi keuntungan dan kerugian ini lebih dipandang dari sudut pandang seorang penjual, bukan pembeli. Jadi dalam pembahasan kali ini kita sudut pandangnya sebagai seorang penjual. Nah, kapankah seorang penjual dikatakan mengalami keuntungan dan kapankah seorang penjual tersebut dikatakan mengalami kerugian? Nah, berikut sebelumnya kita mengetahui pengertian dari keuntungan terlebih dahulu. Untung sendiri adalah keadaan di mana harga jual lebih tinggi atau lebih besar nilainya dari harga beli. Ada contoh, seorang penjual gado-gado berbelanja bahan pokok untuk membuat gado-gado. Untuk membeli bahan pokok tersebut, sang penjual menghabiskan uang sejumlah Rp500.000. Dengan bahan tersebut, penjual mampu membuat sekitar 100 porsi gado-gado. Gado-gado tersebut dijual seharga Rp8.000. Nah, pada hari itu gado-gado terjual sebanyak 80 porsi. Nah, berapakah keuntungan yang diperoleh? Jadi, pertama, seorang penjual gado-gado itu membeli bahan pokok senilai Rp500.000. Berarti penjual mengeluarkan modal sejumlah Rp500.000. Modal sejumlah Rp500.000. Nah, dengan modal tersebut, penjual menghasilkan 100 porsi. Dengan modal ini menghasilkan 100 porsi. Nah, penjual memberi harga dalam satu porsinya itu seharga Rp8.000. Jadi satu porsi seharga Rp8.000. Nah, pada hari itu gado-gadonya terjual sebanyak 80 porsi. Jadi terjual 80 porsi. Terjual 80 porsi. Berapakah keuntungan yang diperoleh? Jadi, cara kita mengetahui keuntungan, kita mengalihkan gado-gado yang terjual hari ini, yaitu 80 porsi. Keuntungannya jadi yang sudah terjual dikalikan harganya jualnya. Berapakah itu? 80 dikali 8.000 menghasilkan Rp640.000. Nah,
Rp640.000 ini merupakan pendapatan dari penjual gado-gado hari itu. Nah, berapakah keuntungannya? Jadi, cara kita menghitung keuntungannya, hasil dari penjualan hari itu hasil penjualan dikurangi dengan modal. Hasil penjualannya adalah 640.000. Modalnya tadi adalah Rp500.000. Jadi keuntungannya adalah Rp140.000. Jadi seorang penjual gado-gado tersebut mendapat keuntungan Rp140.000 dalam hari itu. Selanjutnya kita membahas mengenai kerugian. Pengertian kerugian sendiri merupakan kebalikan dari keuntungan, yang mana tadi keuntungan itu adalah keadaan di mana harga jual lebih tinggi atau lebih besar nilainya daripada harga beli, sedangkan kerugian harga jual nilainya lebih rendah daripada harga beli. Nah, di sini terdapat contoh. Penjual sate menghabiskan Rp800.000 untuk berbelanja bahan membuat sate. Dengan bahan tersebut, penjual sate mampu membuat sekitar 110 porsi sate. Sate tersebut dijual seharga Rp10.000 per porsi. Karena hari itu pelanggan sepi, jadi hanya 60 porsi yang terjual. Nah, berapakah kerugian yang dialami oleh penjual sate tersebut? Jadi, penjual sate mengeluarkan modal sebesar Rp800.000 dengan menghasilkan sekitar 100 porsi sate. Nah, dalam satu porsi senilai Rp10.000. Nah, hasil penjualan hari itu karena pelanggan sepi, yang terjual hanya 60 porsi. Jadi terjualnya hanya 60 porsi. Nah, jadi kita hitung terlebih dahulu pendapatan hari itu. Jadi terjual dikalikan harga per porsi. Jadi senilai 60 dikali 10.000 menghasilkan Rp600.000. Jadi pendapatan hari itu sejumlah Rp600.000. Nah, sedangkan modal yang dikeluarkan oleh penjual sate itu adalah Rp800.000. Jadi untuk menghitung kerugian kita mengurangkan modal dikurangi pendapatan. Modalnya adalah Rp800.000. Pendapatannya hari itu adalah hanya Rp600.000. Jadi menghasilkan Rp200.000. Jadi penjual sate tersebut mengalami kerugian sebesar Rp200.000. Selanjutnya kita akan membahas mengenai persentase keuntungan dan persentase kerugian. Pada persentase keuntungan sendiri digunakan untuk mengetahui persentase keuntungan dari suatu penjualan terhadap modal yang dikeluarkan. Persentase keuntungannya dapat ditentukan dengan rumus PU, yaitu persentase keuntungan, HJ berarti harga jual, dikurangi HB, yaitu harga beli, dibagi HB, dikali 100%. Ini untuk persentase keuntungan. Sedangkan untuk persentase kerugian
itu digunakan untuk mengetahui persentase kerugian dari suatu penjualan terhadap modal yang dikeluarkan. Jadi rumusnya, persentase kerugian yaitu harga beli dikurangi harga jual dibagi oleh harga beli dikali 100%. Nah, lebih lanjutnya kita akan membahas contohnya untuk menghitung persentase keuntungan dan persentase kerugian. Contoh 1 mengenai persentase keuntungan. Atau PU. Di mana PU sendiri memiliki rumus HJ dikurangi harga beli dibagi harga beli kali 100%. Jadi tadi pada contoh soal yang pertama yaitu penjualan gado-gado, itu HJ atau harga jual atau pendapatan itu tadi memperoleh 640.000. Sedangkan harga beli atau modal yang digunakan adalah 500.000 rupiah. Dibagi 500.000 rupiah. Kemudian dikali dengan 100%. 640.000 dikurangi 500.000 rupiah menghasilkan 140.000 dibagi 500.000 dikali dengan 100%. Di mana 140.000 per 500.000 menghasilkan 0,28, kemudian dikalikan dengan 100%, di mana menghasilkan 28%. Jadi keuntungan yang diperoleh atau persentase keuntungannya dari penjualan gado-gado tersebut adalah 28%. Kemudian untuk contoh kedua yaitu persentase kerugian atau PL, di mana memiliki rumus harga beli atau modal dikurangi harga jual dibagi harga beli atau modal kali 100%. Modelnya adalah tadi 8 untuk contoh yang penjualan sate, modalnya adalah 800.000 rupiah. Dikurangi pendapatannya yaitu 600.000 rupiah dibagi dengan 800.000 kali 100%. Menghasilkan 200.000 per 800.000 rupiah dikali 100%, di mana 200.000 per 800.000 menghasilkan 0,25 dikali dengan 100%, sehingga menghasilkan 25%. Jadi kerugian yang dihasilkan dari penjualan sate itu adalah 25%. Baik, selanjutnya yaitu mengenai bunga tunggal. Nah, sebelumnya secara umum bunga dapat diartikan sebagai jasa berupa uang yang diberikan oleh pihak peminjam kepada pihak yang meminjam modal atas persetujuan bersama.
Atau ada kalanya juga bunga dapat diartikan sebagai jasa berupa uang yang diberikan oleh pihak bank kepada pihak yang menabung atas persetujuan bersama. Jadi perhatikan contoh di atas ini. Nania menabung uang di bank sebesar 2 juta rupiah dengan bunga setiap tahun adalah 8%. Berapakah uang tabungan Nania dalam 1 tahun? Jadi Nania menabung sebesar 2 juta rupiah. Uang Nania adalah 2 juta. Nah, sedangkan bunga di bank tersebut dalam 1 tahun adalah 8%. Jadi untuk mengetahui bunganya 8%. Maksudnya 8% ini adalah 8% dari tabungan Nania. Jadi berapakah bunganya? 8% dikali 2 juta rupiah dalam 1 tahun menghasilkan 160.000 rupiah. Jadi bunga Nania dalam 1 tahun adalah 160.000. Jadi berapakah uang tabungan Nania dalam 1 tahun? Jadi jumlah tabungan Nania dalam 1 tahun yaitu dengan menjumlahkan tabungan Nania dengan bunganya dalam 1 tahun. Jadi jumlah uang Nania atau jumlah tabungan Nania adalah 2 juta rupiah ditambah dengan bunganya tadi 160.000 menghasilkan 2.160.000 rupiah. Jadi uang tabungan Nania dalam 1 tahun di bank sejumlah 2.160.000 rupiah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bruto, neto, dan tara. Bruto sendiri yaitu berat dari suatu benda bersama pembungkusnya, atau bisa kita kenal istilahnya itu berat kotor. Kalau neto itu berat dari suatu benda tanpa pembungkus, atau sering dibilang berat bersih. Kemudian tara adalah selisih antara bruto dan neto, atau berat bungkusnya sendiri tanpa isi. Nah, di sini agar lebih memahami terdapat suatu contoh. Bruto dari 6 kantong gula pasir adalah 180 kg dan memiliki tara sebesar 1,5%. Berat neto dari masing-masing kantong adalah, jadi penyelesaiannya untuk mencari berapa berat netonya, yaitu kita tulis dulu. Tadi diketahui bruto dari 6 kantong itu dari 6 kantong itu 180 kilo, yang mana bruto berarti tadi adalah berat kotor. Jadi berat kotornya 180 kilo. Itu dalam 6 kantong. Berarti jika dalam 1 kantong berapa? Jadi kita bagi 180 kg dibagi 6. Bagi 6 menghasilkan 30 kg per kantong. 180 dibagi 6 menghasilkan 30 kg per kantong. Jadi brutonya per kantong adalah 30 kg. Nah, selanjutnya memiliki tara sebesar 1,5%. Taranya itu 1,5%, di mana tara adalah berat pembungkus. Jadi berat bungkusnya itu 1,5%. 1,5% artinya 1,5% dari brutonya. Jadi kita hitung berapa taranya dalam 1 bungkus. Jadi 1,5% dikali 30 menghasilkan 0,45
kilogram. Jadi setiap kilo itu memiliki tara sebesar 0,45 kg. Nah, dari sini kita sudah bisa menghitung berapa netonya. Jadi neto sama dengan bruto dikurangi tara. Tadi brutonya adalah 30 kilo. Dikurangi taranya adalah 0,45 kg. Menghasilkan 29,55 kg. Jadi neto dari per kantong gula pasir adalah 29,55 gram. Jadi berat bersihnya adalah 29,55 kg. Mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ibu cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.